bayangin anak kita dibilang goblok di depan muka kita. Hai, selamat datang di Rachel Series by The F People. Kembali kita merayakan kemenangan, perayaan, perjalanan dari kehidupan kita. Dan kali ini saya bersama dengan bintang tamu yang sangat istimewa akan ngobrol-ngobrol, merayakan kekuatan dari perjalanan hidup yang pasti nggak mudah. Sekarang ini kata survivor jadi punya makna yang mendalam karena nggak cuma sebagai kata, tapi juga dihidupi dan memang punya arti yang sangat hebat karena bertahan dari segala kesulitan. Hari ini saya punya tamu yang sudah mengalami berbagai tantangan dan keluar sebagai survivor. Ami Zain. Rachel, apa kabar? Kabar baik. Aduh, makin cakep. Kece. Aduh, makasih Amin. Kamu juga semakin segar sekali di masa pandemi, harus sehat-sehat semuanya ya. Kalau gue tuh selalu percaya ya, kalau apapun yang kita alami kan nggak bakalan lebih dari kekuatan kita nih ya. Tapi melihat perjalanan hidupnya Ami Zain ya kan, itu challenge-nya itu nggak sedikit. Ya, tapi menurut aku sih gini, setiap manusia itu kan paket lengkap nih ya kan. Kita dikasih berkat, kita dikasih bahagia, kita juga pasti dikasih sedih. Kenapa? Karena kalau kita nggak pernah merasakan sedih, kita nggak menghargai nih kebahagiaan yang kita dapat gitu. Kalau kita nggak dicoba, kita nggak akan bisa menghargai juga kebahagiaan yang kita dapat atau result atau achievement apapun yang kita dapat gitu. Jadi emang kayak ini, karena gue lama ya di Wisma Atlet gitu kan ya, kebetulan di tower gue tuh bawahnya itu adalah ICU dan ruang jenazah gitu ya. Jadi alat-alat, aku belajar banget sama alat ICU itu, yang alat jantung. Kalau dia masih naik turun itu kan tandanya kita hidup. Tapi kalau kita udah flat aja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi selama hidup itu masih naik turun ya, menurut aku ya dinikmatin sih. Walaupun begitu turun nangis. Ya justru perlu disyukuri ya. Iya dong. Iya dong. Betul. Jadi kalau dibilang survivor itu dikategorikan Ami Zain dikategorikan survivor itu cocok banget menurut aku karena hidupnya juga menginspirasi. Sekarang setelah COVID kita ngomong soal disleksia. Oh, ya, salah satu survivor nih soalnya kan gitu. Waktu menyadari apa itu disleksia dan akhirnya tahu bahwa Ami punya disleksia, itu gimana reaksi pertama, Mi? Sebenarnya aku nggak tahu awalnya kalau aku disleksia, karena buat aku ya hidup aku ya udah, menurut aku ya begini, mungkin orang lain juga merasakan hal yang sama gitu. Jadi aku kenal disleksi itu sebetulnya dari anak aku yang pertama, Abi namanya, sekarang 11 tahun. Waktu ketahuan dia disleksia itu umurnya 6,5 tahun. Waktu itu dia kelas 1, terus kok anak-anak lain udah pada bisa baca, kok dia belum bisa baca. Jangankan bisa baca, huruf aja ketuker-tuker, baru diajarin udah lupa. Baru nih ibunya baru ini ya, ba, ini B sama B gandeng sama I jadi B, udah bisa nih, bisa. Terus aku pindah ke C, A, ca, ci, cu, ce, co, kan sekarang persuku kata kan belajarnya.
baru juga pindah ke C belum ada 5 menit, balik ke B lagi udah lupa. Nah, dari situ tuh kayak apa ya, ilmu-ilmu psikologi yang pernah aku pelajari walaupun sudah terlupakan ini gitu ya, bangkit lagi. Akhirnya so aku bilang, "Ini kayaknya anak aku, bukan karena dia males, tapi pasti ada kondisi khusus kenapa dia seperti ini," gitu. Mulai itu kepikiran, apa ya gangguan belajar anak-anak yang seperti ini? Apa iya anak aku diseleksi? Tapi masa sih diseleksi? Kan diseleksi turunan. Kayaknya emaknya baik-baik aja tuh walaupun sekolahnya biasa-biasa aja, sering bolos, tapi kan kayaknya nggak ada gangguan yang gimana-gimana gitu waktu zaman sekolah. Ya udah dari situ ternyata didiagnosa sama dokter waktu itu, Dokter Purboyo Solek yang kebetulan dokter neurologi yang memang fokus ke apa namanya disleksi. Ternyata memang terdiagnosa disleksi gitu. Nah, ya sudah dari situ memang kayak apa ya ibaratnya kalau kita bangun rumah gitu ya, aku udah nyusun, udah bangun fondasi, bata-bata udah disusun gitu. Begitu ketahuan diseleksi itu kayak aku harus ngerubuhin semua yang aku bangun, terus udah gitu harus memulai lagi dari awal, menyesuaikan dengan kondisi yang baru kita ketahui. Bukan kondisi baru sebetulnya. Kondisinya sebetulnya udah lama, dari lahir juga sudah seperti itu. Tapi baru kita ketahui. Jadi semua mimpi yang namanya anak itu kan lahir bukan cuma lahir bareng sama ari-ari sama air ketuban yang merembes ya Mak gitu kan ya, tapi kan dia anak itu lahir beserta juga beserta juga dengan mimpi orang tuanya gitu. Jadi kayak begitu anak itu lahir pasti orang tuanya punya mimpi, punya oh anak saya ntar jadi ini, anak saya nanti begini, nanti sekolah di sekolah yang seperti ini. Bahkan mungkin ada orang tua yang udah sangat rajin bikin list SD-nya di sini, SMP-nya di sini, SMA di sini, nanti dia akan bergaul sama orang seperti ini. Nah, ketika kenyataan berkata sesuatu yang berbeda, ya udah rumah yang kita bangun, fondasi yang sudah kita bangun itu harus kita rubuhin, ego kita harus kita buang, kita harus bisa menerima kondisinya seperti ini dan ya udah dari situ terus udah gitu kita menata lagi hidup lagi yang baru menyesuaikan dengan kondisi yang baru kita ketahui gitu. Jadi Amizen itu mendeteksi waktu Abi bukan terkena ya bahasanya apa ya, mengalami disleksik itu pada saat Abi usia 6 tahun. Tapi kemudian tahu juga bahwa Amizen sendiri juga mengalami disleksik. Itu kapan? Jadi disleksia itu kan sebetulnya mungkin beda sama gangguan yang lain ya. Jadi kayak kalau disleksi itu yang harus treatment bukan cuma di tempat terapi, tapi di rumah. Karena lebih banyak kan interaksinya sama orang rumah kan. Nah, begitu terus mau nggak mau kalau misalnya kita orang tuanya juga mau memperpanjang lah istilahnya memperpanjang cara belajarnya dia seperti di tempat terapi, kan harus belajar. Jadi aku juga belajar. Sampai aku training, terus training di Bandung karena waktu itu kan kita pindah ke Bandung ya, aku sama Abi sama Adel. Terus ada conference juga, aku sampai udah nggak tahu sampai aku ke Singapura untuk ikutan conference-nya karena saking gue tuh nggak ngerti, bayangin anak psikologi tapi nggak ngerti disleksi. Itu inilah. Nah, jadi dari semakin aku belajar, semakin aku kayak flashback gitu. Kok ini kayaknya apa yang aku alami waktu sekolah ya gitu. Kok aku tuh kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh ranking gitu kan. Masuk kelas 4 ketika pelajaran sudah semakin complicated, itu semakin kesulitan. Tapi aku cepat nangkep. Jadi matematika atau rumus-rumus apapun, kalau diajarin pertama aku pasti bisa. Tapi begitu udah diendap nih ceritanya, udah pelajaran yang lain, terus mata pelajaran itu diulang lagi, itu bisa totally lupa, totally gue nggak inget dan nggak tahu gimana caranya. Bukan kayak aha gitu, enggak. Benar-benar nggak tahu ini gimana caranya kemarin ya gitu, lupa, benar lupa. Terus udah gitu bagaimana aku solve problem, karena disleksi kan bukan cuma gangguan belajar ya, tapi juga ada perilakunya, ada komorbidnya gitu. Termasuk juga beberapa perilaku-perilaku waktu aku kecil. Yang kalau orang ngomong, kalau gini, anak kecil kalau ngomong tuh kadang-kadang suka nyeplos-nyeplos yang kita nganggap lucu kan gitu. Ih lucu banget sih walaupun sebenarnya nggak sopan gitu. Nah waktu itu aku juga seperti itu. Sering banget mulut tuh ngeceplos yang kayak bikin orang yang tanpa niat bermaksud tuh kayak ini kan beneran gitu. Terus orang ketawa-ketawa kenapa lucu ya? Padahal maksud aku beneran gitu. Kayak misalnya tante aku
anaknya udah gede, terus tiba-tiba dia hamil lagi gitu. Terus aku bilang ngomong gini, "Aku tuh bener-bener pengen tahu, tapi menurut orang lucu." Padahal aku bener-bener gini kayak bilang, kok kamu hamil sih?" Gitu. "Kamu kan sudah tua," gitu. "Kenapa orang tua hamil?" Gitu. Kan kayak menurut kayak lucu ya anak kecil ngomong kayak gitu. Padahal sebenarnya, itu bisa dikategorikan ada gangguan bahasa sosial gitu, karena tidak bisa filter kan jadinya gitu. Nah, itu juga yang kejadian sama Abi gitu. Jadi, itu yang sering sering sekali memicu konflik akhirnya sama baik itu sama teman-teman, sebaya, baik itu sama orang yang menganggap, "Ini anak nggak sopan nih," gitu kan. Karena gangguan bahasa sosial seperti itu gitu. Tapi, disleksia sendiri sebetulnya karena bukan penyakit kan tidak bisa disembuhkan, tapi kan bisa di-manage. Nah, biasanya kayak aku Mhm. nih disleksianya dikategorikan jadinya disleksia ringan gitu. Disleksia ringan itu maksudnya adalah aku tidak merasa ada gangguan dan orang-orang juga tidak merasa terganggu sih gitu. Sampai kemudian aku menyadari, aku belajar baru aku tahu, "Oh ini Mhm. ternyata kondisi aku seperti ini," gitu. Nah, tapi ada juga disleksia sedang. Disleksia sedang itu kayak, orang-orang sekitar tuh udah mulai terganggu lah gitu, tapi masih bisa mengikuti gitu, apa namanya, misalnya pelajarannya juga masih bisa mengikuti gitu. Tapi kalau disleksia berat itu kayak semua orang sudah aware, nih anak ada sesuatu nih gitu. Jadi kayak orang rumah tahu, orang sekolah tahu, lingkungan sekitar baru ketemu juga tahu gitu. Nah, padahal sebetulnya anak disleksia itu, kan seringkali salah persepsikan gitu kan. Dianggap sebagai anak yang bodoh karena dia nggak bisa baca, dia nggak bisa pelajaran sepertinya selalu tertinggal gitu. Padahal sebetulnya anak-anak disleksia syarat utamanya adalah anak-anak ini harus punya potensi kecerdasan minimal normal. Jadi secara IQ itu minimal di angka 90 kan, rata-rata akhirnya paling ininya kan 90. Jadi harus 90 ke atas. Jadi sebetulnya anak disleksia itu kan anak yang punya potensi kecerdasan, above normal jadinya, normal atau di atas normal gitu. Tapi kenapa, di prestasi belajarnya kelihatannya sebaliknya, malah kelihatan kok kayak ini prestasinya jadi menurun terus gitu. Anak aku yang kedua menunjukkan gejala yang sama persis seperti waktu Abi seumurnya. Jadi Abi adalah waktu itu umur 3 tahun, eh umur berapa ya, 3 tahun setengah kalau aku nggak salah ya. Menunjukkan gejala yang sama kayak Abi gitu. Nah, jadi dia, mulai, pokoknya gejalanya mirip-mirip lah. Jadi kayak misalnya, kan kalau kalau, disleksi itu gangguan bahasanya ekspresif. Maksudnya adalah jadi pemahamannya nggak terganggu, dia paham. Jadi kayak misalnya, warna dikasih color card gitu, ini warna merah gitu kan, kita kenalnya ini warna merah. Jadi kalau kita bilang, merah gitu dia tahu. Tapi begitu kita kasih tahu, ini warnanya apa, nah yang keluar mulai itu, ungu, orange, apa, lali-lali yang selain merah. Nah kan kita menganggap kayak, "Ini anak gimana sih, bodoh kayaknya ya," gitu kan. Padahal enggak, jadi kan kalau disleksi itu gangguannya di saraf ya. Jadi ibaratnya ini analoginya adalah kayak gini, kalau kita misal dari rumah aku ya, dari Cirende mau ke daerah Pondok Indah, itu tinggal lurus aja, lurus, belok kiri, belok kanan, lurus lagi, nyampe lah gitu. Tapi, individu dengan disleksi, dia nggak bisa kayak gitu. Harusnya jalannya lurus nih, entar dia belok dulu nih. Dia bisa ke Tanjung Priuk dulu, dia bisa ke Papua dulu, dia bisa ke Kalimantan dulu. Mmm. Jadi, kira-kira akan nyampe nggak sih ke Pondok Indah? Nyampe, tapi waktunya akan lebih lama dibandingkan dengan individu tanpa disleksi. Jadi dia ke mana-mana dulu Mmm. dan anak-anak disleksi juga, Mhm. gangguan executive function-nya kan, dia kesulitan, ciri-ciri khasnya adalah kesulitan membedakan kanan dan Mhm. kiri. Terus udah gitu juga, kesulitan, ya itu tadi ya, bahasa lisan, bahasa tulisan, bahasa sosialnya terganggu gitu. Nah jadi, banyak orang yang begitu tahu anak aku disleksi terus ngomongnya gini, "Ngapain sih jauh-jauh ke Bandung?" Karena waktu itu kan kita terapi di Bandung. "Ngapain sih jauh-jauh ke Bandung? Nggak usah ke Bandung. Susah baca Mhm. anaknya. Les aja di tempat aku, aku punya guru les, bagus banget itu pas sebulan udah bisa baca anaknya," gitu. Nggak semudah itu Rodolfo, kebetulan nih ya. Jadi Mmm. bukan itu masalahnya gitu, masalahnya juga adalah anak ini gampang gampang ke-distract gitu, sulit untuk jadi fokus span-nya sangat Mhm. pendek gitu kan. Jadi kalau mau ngajarin dia tuh nggak bisa tuh terlalu Mmm. menggayu-gayu yang, misalnya nih ya, misalnya Abi, dia tidak bisa mengukur kekuatannya dia ketika main dengan temannya, maksudnya nyolek tapi ternyata dia memukul gitu. Jadi dia tidak bisa kalau kita kan nyolek itu seperti ini kekuatannya gitu kan, nepuk itu seperti ini, mukul itu Kontrol ya? seperti ini.
Nah, itu dia kesulitan kan. Nah, jadi ngasih taunya itu harus dengan cara nggak boleh abstrak. Jadi harus dengan cara real. Jadi kalau aku ngajarin ini bedanya colek, harus aku colek. Ini nepuk nih sayang. Ini mukul tuh kan. Mau nggak dipukul? Sakit nggak? Sakit ya. Kalau gitu mau nggak temennya ngerasa sakit juga nggak? Sakit. Mau nggak dipukul kalau gitu? Nggak mau. Ya berarti temennya juga nggak mau dipukul. Nah, jadi aku tuh nggak bisa ngajarin dengan cara yang misalnya dia melakukan satu kesalahan apa, terus kan katanya, oh tidak boleh berkata tidak gitu. Oh nggak bisa saya, mohon maaf nih. Saya harus bilang iya, iya, tidak, tidak, boleh, boleh, tidak boleh, tidak boleh, nggak boleh abu-abu karena tidak paham gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak boleh, aku Iya, akan iya, bilang iya. dengan tegas gitu, tidak boleh yang seperti itu tidak boleh gitu. Tapi harus dikasih tahu alasannya apa. Iya. Dan misalnya dia melakukan suatu kesalahan karena fokus span-nya pendek dan executive function itu kan ada di otak depannya, itu terganggu. Jadi aku harus ngasih tahu saat itu juga tidak boleh terlalu lama karena kalau nggak dia keburu lupa. Jadi misalnya dia habis melakukan apa ke adiknya, mendorong adiknya Iya. misalnya. Aku mau menegur dia sementara lagi banyak orang. Aku akan bilang sama dia, Abi, tadi kamu mendorong adik. Kita tidak bisa ngobrol di sini karena banyak orang. Ya, jadi kita akan ngobrol di rumah, tapi kamu harus ingat, mama akan ngomong tentang kamu mendorong adik barusan, gitu. Gitu, harus dibilang seperti itu. Karena kalau enggak nanti dia begitu, misalnya nunggu sampai rumah gitu ya, baru aku ngomong nih, kamu tadi kenapa mendorong adik? Dia akan bilang, aku tidak mendorong adik. Kapan aku mendorong adik? Aku tidak ingat gitu. Keburu Jadi lupa. keburu ketimpa sama memori-memori yang lain gitu. Karena ya memang Iya, kondisinya seperti iya, itu. iya, iya. Jadi sebetulnya cara apa ya, pola asuhnya juga menyesuaikan gitu. Jadi kayak kita tahu bahwa anak A dengan anak B pasti beda caranya gitu. Jadi anak aku juga ya aku anggap aja anak aku juga berbeda dan cara yang dia butuhkan adalah cara yang seperti ini. For some people merasa kok lo galak banget sih gitu. Atau ada juga yang bilang, wah Ami dengan segala cerita hidupnya, wah gila Mi lu tuh hebat banget. Wah, hidup sama saya 24 jam, kamu akan tahu betapa kerasnya saya sebagai orang tua. Karena menurut aku mendingan mendingan kamu ngerasain sakitnya sama orang tuanya sekarang dibanding nanti kamu ketemu dunia luar yang tidak akan sepengertian itu sama kamu dan kamu akan merasa lebih sakit dan takutnya malah jadi stres dan depresi. Itu aku nggak mau. Jadi dia harus tahu duluan dari rumah apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Gitu. Iya. Kalau menurut aku tuh, ya maksudnya kalau menurut aku tuh beruntung lah karena kan Ami langsung sigap pada saat itu ya, teredukasi, terus mencari tahu gitu kan sampai akhirnya mendeteksi juga bahwa oh ya ternyata gue juga mengalami disleksia yang ringan gitu. Terus begitu Adele mengalami pun jadi tahu, jadi dan belajar terus. Tapi kan di dalam masyarakat umum ini kan belum teredukasi segitunya kan Mi gitu, orang bahkan belum tahu disleksi itu apa sih, belum banyak yang tahu lah gitu kan. Jadi yang ada tuh banyak kan ngejudge juga kan, oh anak lu gitu-gitu. Nah itu kan kadang-kadang berpengaruh kepada mental health ya Bo, yang kita tuh nggak selamanya moodnya bagus ya, walaupun tampilan cewawaan ekstrovert kayaknya bahagia banget hidup lu ya Mi, ketawa terus gitu, tapi kan Hati kan rinto hidup ya. hati orang ya. Nih, ini kalau agak ngelihat ke belakang itu, bayangin anak kita dibilang goblok di depan muka kita. Perihnya gimana? Pasti perih. Tapi nggak boleh kita membela anak kita semembabi buta. Jadi pernah waktu itu Abi itu mata pelajaran olahraga main futsal waktu itu. Apa namanya? Gurunya bilangnya ya aturannya adalah dibagi tim A sama tim B. Tim A harus masukin bola ke gawang. Kalau masukin bola ke gawang dan gol berarti dapat poin dan menang. Ya kan? Nah, Abi main dengan pemikiran seperti itu. Anak umur 6 tahun setengah. Terus udah gitu dia main futsal, dia ngegolin. Wah, hebat ya ngegolin. Tapi semua temennya marah sama dia. Karena dia masukin ke gawang yang terdekat dari dia, yang adalah gawang dia sendiri. Jadi gol bunuh diri. Temennya kesel nggak? Kesel. Aku paham. Anak kecil main game pasti pengen menang.
ketika ada teman yang melakukan suatu kesalahan yang menurut teman-temannya kayak, kok gitu aja nggak ngerti sih, ini kan gawang kita sendiri, masukin gawangnya yang sebelah sana, bukan yang sini, ini gawang kita. Untuk anak lain mungkin mudah mengerti gitu, tapi tidak dengan anak aku nih kebetulan. Jadi aku aku kumpul dengan ibu-ibu yang mau menjemput, terus anak ini anak ini lewat, terus dia mukanya kesel, terus ibunya tanya, gimana main futsalnya gitu, terus dia, dia kalah nih, soalnya si Abi bego gitu. Waduh, sebagai seorang ibu, anaknya sementara anak aku ketawa-ketawa aja, maksudnya ya biasa aja, dia santai gitu. Seorang ibu yang anaknya digituin, kan rasanya anak orang itu pengen aku terkam, iya kan? Kayak pengen, who the hell are you ya, anak gue digituin. Tapi aku tahu ini pasti ada misunderstanding. Nah terus aku bilang, aku tanya kenapa gitu. Iya Abi masukin ininya, ibunya si anak mukanya udah merah kuning hijau lah pastinya ya ngelihat anak yang ngomong kayak gitu. Nah terus kenapa? Aku bilang, iya nih Abi diceritain. Terus aku tanya sama Abinya, Abi kenapa kok masukin ke gawang sendiri? Terus Abi bilang, enggak, aku kan masukin ke gawang. Itu kan masuk ke gawang. Katanya, Kak, bolanya harus dimasukin ke gawang biar menang. Oke, kan? Maksudnya nggak bisa disalahin, ini udah misunderstanding gitu kan. So aku bilang akhirnya. Dan aku bilang, aku membela Abi, tapi tidak dengan nggak boleh ya ngomongin gitu anak gue ya, nggak gitu caranya. Karena aku harus ngasih pengertian juga nih ke si anak ini. Dia kesel kok. Anak-anak kecil gimana sih kalau kesel gitu kan. So aku bilang, sebut aja namanya A ya. A, maaf ya, kamu kesel. Tapi Abi tadi nggak tahu gawangnya yang mana. Lain kali kalau main dikasih tahu ya sama Abi ya, gawang yang harus dia masukin yang mana. Jadi semua bisa menang gitu. Toh anak kecil sebetulnya dia nggak dendam kok, anak kecil juga gampang. Ini gangguan bahasa sosial. Jadi waktu itu ini masih di Bandung, terus udah gitu sepupu aku suaminya meninggal. Aku ngajakin Abi kan, karena waktu itu kan di rumah kita bertiga kan. Bi kita ke rumah Uwa gitu. Kita ke rumah Pak Wo. Pak Wo meninggal. Aku ceritain meninggal dia udah paham konsep meninggal ditinggal, dia udah paham. Terus dia bilang tapi aku nggak mau salaman. Dia tuh nggak mau banget salaman. So aku bilang makanya masa pandemi ini cocok buat dia karena dia nggak mau salaman kan. Nah terus aku bilang harus salaman Abi gitu. Nanti sama orang yang lebih tua tuh harus salaman, itu tandanya kita hormat. Dia bilang oke, tapi aku cuma mau salaman sama 25 katanya, 25 orang kayak gitu. Oh ya udahlah ya gitu. Datang ke sana aku pikir dia akan lupa. Ternyata dia sambil salaman aku menerangkan. Abi ini om ini. Kalau om tante dia udah paham karena manggil adik-adik aku sama adik-adik suamiku kan juga om tante kan. Ini om ini nih tante ini dia udah paham konsep om dan tante itu apa. Terus ini kakak ini paham. Nah begitu satu aku bilang ini Uwa ini gitu. Apa namanya? Ini Uwa gitu kan. Terus dia gini. Uwa itu apa mah? Uwa itu kakaknya mama, orang yang lebih tua dari mama gitu. Oke, habis salaman sama si Uwa ini dia diam aja. Terus dia liatin orangnya dari atas ke bawah. Dia baru umur berapa ya? 7 atau 8 tahun gitu ya. Terus dia bilang gini, pantesan ya kamu dipanggil Uwa, soalnya kamu tua. Rasanya kan saya pengen ditenggelamkan sama bumi ya. Ya kan? Rasanya kayak nggak diajarin sopan santun nih anak saya nih kebetulan nih gitu. Tapi sebetulnya kan itu dari dalam hatinya karena kan katanya kakaknya mama lebih tua dari mama ya kan dia memang tua gitu. Jadi bahasanya tuh real. Nggak ada bahasa yang read between the line. Aduh, tuh nggak bisa tuh nerangin bahasa. Nggak ada intensnya. Iya, bahasa-bahasa abstrak kayak aku bilang, Abi, no Abi, itu tidak sopan gitu. Sopan itu apa, Mama? Apa coba sopan? Cara kita berbuat baik sama orang gitu. Oke, aku baik kok, aku tidak mukul. Nah, kan jadi panjang lah ya. Jadi kata-katanya harus real, nggak bisa dengan kata-kata abstrak. Sekarang sih semakin berjalannya waktu, pengalaman hidupnya dia semakin banyak, bahasa sosial ini sudah lumayan lah. Maksudnya dia sudah tahu apa yang harus dia omongin depan orang, apa yang tidak boleh dia omongin depan orang. Dia nggak boleh bilang orang tua di depan mukanya, nggak boleh bilang kamu tua, nggak boleh bilang Mama kenapa orang itu jelek sekali, nggak boleh sayang, itu tidak boleh gitu, kayak gitu nggak boleh. Ngomong tuh harus yang selalu yang baik gitu, nggak boleh ya sayangnya. Kalau dia bilang kenapa? Kan aku tidak boleh bohong. Memang orang itu jelek. Kan
nggak boleh gitu, yang seperti itu. Akhirnya neranginnya adalah, nggak bisa sayang, itu akan menyakiti orang karena tidak ada orang yang mau dibilang jelek. Ini aku baru-baru ini nih bisa cerita disleksia itu nggak pakai nangis bombay ya, nggak pakai nangis berderai air mata ya, berkaca-kaca lah gitu, pasti tetap. Sebenarnya aku sedih itu nangis tuh bukan aku menangisi aku. Aku percaya setiap kali orang tua dikasih anak dengan kondisi apapun selalu bisa. Yakin aku pasti bisa. Kalau orang bilang, gila lo hebat banget sih lo bisa melakukan, gue tuh belum tentu bisa. Enggak, begitu lo dihadapkan pada posisi aku, dan semoga tidak ya, pasti bisa kok gitu. Pasti kita akan adjusting, pasti bisa. Yang aku sedih itu sebenarnya bukan akunya. Bukan aku dan papahnya, enggak. Kita orang dewasa yang bisa lah. Untuk anak-anak pasti akan melakukan yang terbaik. Yang kita sedihkan adalah mereka dengan tantangan hidupnya yang sangat besar. Anak aku yang perempuan itu mau masuk SD. Tahun ini mau masuk SD. Setiap orang tua pasti pengen anaknya mendapatkan pendidikan yang terbaik. Pasti, aku yakin. Sesuai dengan kemampuan masing-masing, tapi pasti pengen yang terbaik. Nah, karena Adele udah ketahuan duluan, udah tes IQ juga, jadi IQ-nya Adele itu waktu dia terdiagnosa disleksia, waktu dia mau 4 tahun, 4 tahun, umur 5 tahun ya, aku lupa. Itu IQ-nya 123. Dan dari sisi kecerdasan, aku lihat tahapan perkembangan Adele itu lebih baik lah kalau bisa dibilang dibanding kakaknya dulu. Dia sudah bisa berbicara lebih cepat. Sebelum setahun aja dia udah bisa, perkembangan bahasanya udah baik. Pensil gripnya dia, berarti motorik halusnya dia juga lebih baik. Dia sudah bisa kalimatnya sudah bisa bercerita, terus emosinya dia tahu apa itu marah, sedih, kesel, itu dibandingkan dengan Abi dulu yang harus aku ceritakan apa sih bedanya marah dan kesel gitu, kayak gitu-gitu. Nah, jadi aku waktu itu aku sama papanya memutuskan, ini kayaknya kita sekolahin di sekolah A nih, sekolah yang baik gitu, dan sekolah inklusi juga. Kenapa inklusi? Karena kan Adele diseleksi juga kan. Nah, terus masuklah ke sana, di observasi dan sebagainya. Waktu observasi bersama pihak sekolah, dilihat kemampuannya, pensil gripnya sudah bagus, mewarnainya sudah rapi, berceritanya juga sudah baik gitu. Waktu itu interviewnya by Zoom kan. Tapi Adele tuh punya memang gangguan kecemasan gitu. Jadi dia kalau bertemu atau berada di suatu lingkungan baru, dia tuh memerlukan waktu yang lebih lama untuk adaptasi. Nah, karena aku declare bahwa Adele itu spesial, dia punya disleksi, akhirnya Adele harus tes psikologi gitu. Ya sudah, memang harus tes psikologi, itu memang harus kita jalani. Tapi itulah dia gitu. Yang tantangannya adalah di dunia psikologi pun, di dunia pendidikan pun, masih banyak yang belum teredukasi tentang disleksi ini gitu. Jadi pertemuan pertama dengan psikolognya, Adele nggak mau, karena itu satu lingkungan yang baru. Dia merasa cemas. Jadi dia tidak kooperatif lah dengan psikolognya, disuruh apa nggak mau. Nah, kenapa gangguan perilaku itu berkaitan erat dengan disleksi? Karena kalau perilakunya terganggu seperti gangguan cemas, maka akan berpengaruh sama prestasi belajarnya dia. Bayangin anak yang masih punya gangguan cemas dan belum teratasi, pasti dia tidak akan mau mengikuti tugas atau perintah dari guru. Pasti dia akan mencari ke posisi amannya dia gitu kan, comfort zone-nya dia. Jadi dia akan fokus di bagaimana dia membuat dirinya nyaman gitu kan, yang tidak membuat dia cemas. Dan jadi dia tidak fokus dengan tugas sekolah. Nah, jadi itu yang terjadi waktu ada tugas diperiksa. Akhirnya memang tidak diterima karena IQ-nya Adele didiagnosa itu 82. 82 itu berarti di bawah normal. Anak aku didiagnosa IQ-nya di bawah normal, yang harusnya anak yang IQ di bawah normal, maka dia tidak bisa mengutarakan pendapatnya. Dia tidak bisa mengerjakan tugasnya. Dia tidak bisa
melakukan tugas-tugas, dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tidak bisa berinteraksi dengan baik gitu. Itu semua Adele bisa, bisa dan apa ya, dan ini karena kejadian baru banget ya, jadi kayak it really broke my heart. Dia tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan di sekolah yang menurut aku bagus, hanya karena aku nggak ngerti, aku nggak mau bilang psikolognya salah diagnosa ya, aku nggak mau bilang seperti itu ya. Cuma dia, boleh nggak sih aku bilang kalau dia tidak dinilai sesuai dengan apa yang sebenarnya dia. Itu aja deh. Jadi standarnya disamakan dengan standar anak yang tidak dengan disleksi. Ibaratnya kalau anak tidak dengan disleksi misalnya ya kayak tadi dari Cirende ke Pondok Indah bisa sampai setengah jam, ternyata Adele memerlukan waktu 5 jam gitu, itu dianggap bahwa kemampuannya dia di bawah dan tidak sesuai gitu. Itu sih sebetulnya yang bikin tantangan-tantangan seperti itu yang membuat jadi apa ya? Jadi 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 pemikiran Makin dan jadi berat gitu ya. gue juga harus memilih kata-katanya. Membuat apa ya? Membuat individu dengan disleksi itu semakin disadari bahwa tantangannya akan sangat banyak gitu. Kesetaraannya belum merata, gitu kali ya. Kesetaraannya belum merata untuk anak-anak disleksi mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama. Waktu aku pindah dari Bandung ke Jakarta, nyari sekolah buat Abi kan waktu itu mau lanjutin ke sekolah umum lagi ya. Itu aku ditolak banyak sekolah. Tidak sanggup, tidak bisa, kita tidak punya SDM-nya, gurunya tidak punya pengetahuannya gitu. Jadi banyak banget penolakan-penolakan sampai akhirnya dapat sekolah yang ini. Alhamdulillah mereka ya kalau dibilang ideal pasti banyak plus minusnya, tapi paling tidak mereka membuka open their mind about ada satu kondisi yang namanya disleksi. Padahal angka disleksi itu berdasarkan penelitian sebetulnya untuk anak usia sekolah itu sekitar yang bahasanya satu bahasa itu di angka 10%, kalau bahasanya lebih dari satu itu bisa di atas 20%. Kebayang nggak? Betapa banyaknya anak-anak disleksi yang sebetulnya tidak terdiagnosa dengan baik, tidak mendapatkan perlakuan dengan baik, tidak mendapatkan hak pendidikannya dengan baik, yang akhirnya jadi apa gitu. Akhirnya adalah takutnya anak ini akan apa ya? Konsep dirinya sudah tertanam kalau aku itu di bawah yang lain. Padahal sebetulnya balik lagi ke awal adalah anak disleksia adalah anak yang potensi kecerdasan yang baik, yang cara belajarnya aja yang beda. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi sama Adele gitu. Itu yang terjadi sama Adele yang kayak ya udah. Tapi ya dari situ aku ngerasa sebenarnya sedih banget, tapi ada positifnya adalah ya kalau mendingan ketahuan dari sekarang bahwa sekolah itu juga, aku nggak bilang sekolah itu tetap sekolah baik, tapi bukan sekolah yang cocok untuk anakku gitu. Jadi ya itu sih yang namanya naik turunnya gitu. Ketika lagi turun itu gitu, kapan ya gitu. Pertanyaan semua orang tua dengan anak disleksi adalah kapan ya semua orang teredukasi dengan disleksia ini, karena tidak menutup kemungkinan banyak banget orang-orang yang anaknya seperti ini. Salah satu temennya Abi, tadinya dia gangguan kecemasan juga, dia nggak mau ngomong sama orang, ternyata di treatment dengan baik, terapinya dengan baik, sekarang dia jadi juara 1 di kelasnya gitu. Potensinya tergali dengan baik. Wow. Iya, jadi potensi itu bisa gitu. Cuma kadang-kadang ya untuk mengambil langkah atau jalan yang beda itu tidak semua orang
bersedia. Jadi kalau ditanya force-nya Ami itu apa, Mi, untuk menghadapi situasi yang sama sekali nggak mudah sih menurut aku. Kayak tadi gue bilang, Ces, jadi kayak kan nggak punya pilihan, ya kan? Kan anak itu datang ya emang udah kita harus hadapi, nggak ada return, nggak ada returnya kan, namanya anak nggak mau yang ini gitu. Mungkin kalau ada returnya, mama aku duluan ngeretur aku kali. Mungkin aku akan duluan diretur zaman dulu nih sama orang tua aku gitu, kan nggak bisa. Karena aku nggak punya pilihan, bukan nggak punya pilihan terpaksa ya, karena gini, ya udah yang dihadapan kan begini ya gitu. Aku nggak lagi mikirin, kalau dulu aku mikir, wah anak aku ntar gede jadi ini, aku mau sekolahin di sini, mau ke ini, apa ini mau dilakukan, enggak. Yang dihadapin adalah kita lakukan aja apa yang ada sekarang. Sekarang dia kesulitannya apa? Matematika. Ya udah kita kerjain tuh matematika sampai dia tidak merasa terlalu sulit lagi. Yang dia sulit apa? Ngomong sama orang, ya udah itu aja dulu, nggak usah mikir-mikir, oh nanti kalau nggak bisa ngomong sama orang ntar dia gimana, nggak usah mikir ntar dia gimana, ntar mantarwe lah gitu ya, yang penting sekarang aja dulu. Terus yang paling penting sih kalau kata aku teamwork. Papa mama, orang tua itu udah harus satu kapal, nggak bisa yang satu masih ketinggalan di darat, yang satu udah berlayar, nggak bisa. Semua udah harus satu pemikiran, satu suara. Jadi punya anak spesial ini memang tantangannya adalah sampai kita di tahap acceptance. Karena pasti semua orang denial, pasti melewati tuh tahap denial, tahap marah, kenapa gue, kenapa aku sih, aku salah apa, aku dosa apa gitu kan. Pasti melalui tahap itu dulu sampai kemudian sedih, sampai kemudian akhirnya ya udah nerima gitu. Nah, ini kebetulan aku sama Mas Santo ini semua info, jadi aku kan terpisah tinggal ya, kita sempat LDR kan, aku di Bandung. Setiap aku dapat informasi apapun, selalu aku informasikan ke dia. Jadi aku sama dia pemahamannya sama. Nggak bisa yang satu harus lebih paham dibanding yang lain, nggak bisa. Jadi kalau aku melakukan suatu tindakan apapun, dia paham kenapa aku melakukan itu. Waktu aku di Bandung, tindakan pasti aku duluan yang ini, kemudian aku ceritakan sama dia. Tapi pemahamannya harus sama. Nggak bisa kalau misalnya yang satu masih denial aja. Nggak akan selesai masalahnya. Kita sudah harus jalanin. Terus karena kita satu tim, ketika aku capek, atau ketika dia capek, kita minta break, time out. Ya udah aku mau ngapain? Aku mau di kamar seharian. Aku di kamar seharian, anak-anak sama papahnya. Papahnya abis ngajarin anaknya nggak ngerti-ngerti, capek lah ya, capek udah di kantor, capek mental juga. Aku mau keluar dulu gitu. Ya udah dia keluar aja. Terserah dia mau kemana, aku nggak tanyain, terserah. Aku nggak kuat nih gitu ya, aku mau keluar dulu. Ya udah. Daripada dia ngamuk-ngamuk sama anakku, daripada dia anak kita maksudnya, anak kami, mendingan ya udah dia time out aja dulu, dan nggak ada yang bilang kamu ini selalu kamu nih, nggak ada kamu-kamuan gitu. Bahkan ketika dia melaksanakan satu keputusan yang menurut aku nggak benar, aku juga nggak akan pernah menginterrupt di depan anak-anak. Biarin dia melakukan itu, walaupun aku tahu itu salah, walaupun aku gemesnya setengah mati ya, walaupun mungkin dia juga sama, aku melakukan satu kesalahan dan dia gemesnya setengah mati, kita nggak akan pernah ngomong itu depan anak-anak. Kita akan ngomong di belakang. Kayak waktu itu pernah Abi tuh kalau minta sesuatu tuh persisten gitu ya. Jadi kayak sebelum dia merasa diiyain gitu, dia akan, mama aku mau misalnya es krim, mama aku minta es krim, ya nanti gitu. Terus dia akan datang lagi, sekarang sudah nanti belum? Kan nanti kan abstrak kan, nantinya kapan gitu kan. Sekarang sudah nanti belum? Aku sudah bisa es krim belum? Nah, kesel ya, sekali, dua kali, tiga kali, ya manusiawi lah kita kesel gitu kan. Waktu itu papahnya bentak gitu, ngebentaknya di depan umum. Menurut aku nggak boleh. Kenapa? Kita aja nggak mau dimarahin depan umum, apalagi anak-anak gitu kan. Ya udah, paling aku cuma colek doang gitu. Terus udah gitu dia colek, terus udah gitu ya sempat dia yang kayak kenapa gitu. Terus tapi begitu aku colek, aku di rumah ya, karena papanya juga diseleksi kan. Terus aku bilang, kamu ingat nggak tadi kenapa aku colek gitu? Kamu mau nggak kalau dimarahin? Kalau kamu mau, kalau sekarang begitu caranya, kita sekarang boleh marahin orang depan umum. Jadi kalau kamu melakukan suatu hal yang aku nggak suka, aku akan bentak, boleh gitu. Gitu. Jadi seperti ya kayak gitulah, maksudnya kayak gitulah gitu, komunikasinya kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi di depan anak-anak kita tetap satu suara, karena kalau enggak
Anak disleksi kan anak yang pintar. Berarti termasuk juga pintar memanipulasi. Kalau dia tahu bahwa yang satu memihak, yang satu bisa dipegang nih, maka dia akan mencoba memanipulasi. Nah, nggak boleh, itu nggak boleh terjadi. Gitu. Jadi kita harus satu suara. Segimanapun harus satu suara. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi Menjawab pada nggak sih? Apa akhirnya ngomongnya loncat-loncat ya? Pokoknya cukup intinya menjawab. harus punya me time. Nggak boleh. Prinsipnya prinsip pesawat sih. Nah, ya betul. Jadi kayak kalau lagi turbulence dan keluar masker oksigen, yang harus diselamatkan kitanya dulu. Ketika kita sudah selamat, maka kita bisa menyelamatkan orang lain. Percuma kita menyelamatkan orang lain, kita mati, gimana? Jadi kayak gitulah. Jadi pada akhirnya self-love, self-care itu memang jadi penting banget ya. Karena tanpa kitanya kuat, kita nggak bisa nolong orang lain tadinya kan ya. Benar. Dan kalau lihat dari ceritanya Ami, mungkin dalam perjalanan rumah tangga dengan adanya situasi ini juga pastinya cara komunikasinya jadi menemukan cara yang terbaik karena kan harus jaga perasaan anak-anak terlebih lagi gitu ya. Terus jadi tahu gitu. Jadi mungkin kayak yang gitu, tapi udah sama-sama saling tahu. Maksudnya saling menghargai bahwa begitu Ami butuh me time ya udahlah gitu ya. Mas Santo juga tahu gitu dan juga sebaliknya gitu kan dia mau keluar dulu jadi udah tahu juga gitu. Memang setiap orang tuh butuh me time-nya beda-beda, self love-nya, self care-nya juga beda-beda gitu ya. Dan itu penting banget sebelum kita terjun lagi ngurusin dan ngerawat anak-anak lagi gitu ya Mia. Iya, tapi itu kan proses, Jess. Maksudnya nggak bisa dibilang juga apa yang aku lakukan sekarang sudah sampai titik kesuksesan. Enggak sih, masih jauh. Far away from sukses gitu. Karena setiap hari pasti akan ketemu hal-hal baru dan setiap hari kita harus solve problem juga gitu kan. Jadi ini masih proses banget. Sering ribut, sering berbeda pendapat, sering beradu argumen, sering banget gitu. Tapi mungkin kalau boleh dibilang, karena kalau boleh dibilang blessing in disguise atau blessing lah ya, nggak usah pakai disguise, blessing lah ya. Kondisi ini sebetulnya yang membuat kita jadi selalu punya materi untuk komunikasi. Kita selalu punya bahan obrolan. Karena kondisi yang kita temui nggak akan pernah sama setiap hari. Bayangin anak aku udah umur 11 tahun, udah mulai ngelihat perempuan. Kebayang nggak deg-degannya aku? Ini aja PR-nya masih banyak yang belum selesai nih. Ini udah masalah satu lagi baru datang gitu. Nah, kan itu jadi ada bahan obrolan aku sama Mas Santo kan untuk ngegali lagi dulu kamu gimana sih puber, kan gue nggak ngerti ya perempuan gitu, mana ngerti puber laki gitu kan. Nah terus jadi kayak iya kan mesti harus kayak dulu kamu gimana sih sayang, ininya gimana sih gitu. Terus nanti kita ngomong apa ya, gimana cara ngomongnya ya ke Abi ya kalau nggak bisa kayak dia waktu itu sempat waktu belum pandemi di kelas tuh bawaannya pengen deket aja sama si anak perempuan ini gitu kan. Terus aku bilang, sayang nggak boleh Abi kalau di kelas tuh kak maunya deket-deketan terus. Jawabannya Abi adalah gini, tapi mama otak aku tidak bisa dilarang, otak aku menyuruh aku untuk selalu deket. Aku mesti ngomong apa kalau otak yang nyuruh, ya kan? Maksudnya adalah hah gitu. Aku nggak expect jawabannya adalah seperti itu gitu. Otak aku mama, otak aku menyuruh aku terus, karena aku selalu bilang yang menyuruh kita ini semuanya di otak gitu kan, dibalikin lagi sama dia, otak aku mama yang menyuruh. Terus gimana? Nah itu kan cara obrolan seperti itu, kemudian kan harus hah gitu ya, aku harus jawab apa gitu, kalau aku udah nggak tahu kan yang maksud tadi Abi ngomongnya begini, aku mesti jawab apa gitu kan. Akhirnya selalu ada obrolan gitu. Segimana pun jadi obrolan kalau ditanya, bosan nggak sih, aku udah 16 tahun kan nikah ya, bosan nggak sih 16 tahun nikah? Mana bisa bosan kalau akan selalu ada masalah yang harus kita pecahkan. Ternyata itu lemnya ya, yang bikin lengket adalah itu ya. Iya gitu, jadi ya maksudnya everything happen for a very 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 good reason. Kenapa gitu? Kenapa seperti ini? Dan sekali lagi buat orang mungkin masalah aku berat, tapi aku merasa kayaknya oh berat ya, kayaknya buktinya aku masih bisa melalui hari demi hari. Tapi kalau aku ngeliat Eces misalnya, gila ya sanggup ya dia mengalami masalah itu gitu. Tapi menurut dirimu dan Tora biasa aja gitu. Jadi kayak semua orang punya apa ya, punya gelombangnya masing-masing di perahunya masing-masing gitu loh. Dan ternyata what doesn't kill you makes you stronger is true ya.
Setuju. Nyanyi. Pengen peluk rasanya. Virtual hug. Virtual hug. Aduh, Ami, thank you banget ya buat hari ini. Dari mulai kita ketawa-ketawa, nangis, ketawa lagi, nangis lagi, ya kan? Jadi ternyata virtual tidak menghalangi konektivitas loh, Bo, katanya, sama emosi kita. Thank you for sharing. Pasti ini jadi kekuatan buat yang lain juga yang dengerin kita gitu ya. May the force be with you through all the years and the upcoming years. Semoga semakin kuat dan jadi inspirasi buat semuanya dari kita. Thank you. I love you. I love you. Sehat-sehat. Bye.